Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti janji saya akan mengulas plus minus capres yang bernama Ganjar Pranowo. Ya, menarik ya setiap kali saya mengulas plus minus. Kemarin ketika saya mengulas plus minusnya Pak Anies Baswedan, dipikirnya saya pendukungnya atau di-endorse gitu oleh Anies Baswedan. Begitu juga ini kali ya, kalau saya bahas Pak Ganjar Pranowo, jangan-jangan saya juga dibilang endorse-nya dari Ganjar Pranowo. Oke deh. Kan saya selalu bilang, saya akan bicara plusnya, saya bicara minusnya. Kalau Anda nggak suka ya santai aja gitu ya. Coba dibantah yang mana yang saya salah gitu. Memang mungkin saya nggak akan bicara semua kebaikannya atau semua keburukannya karena terlalu banyak gitu ya, saya poin-poinnya saja. Begitu juga yang ini ya, jadi santai saja, semuanya akan dapat giliran. Oke, ini saya lihat dulu nih ya dari satu berita ya, beritanya dari 6 November tahun lalu ya, 4 bulan yang lalu lah plus minus ya. 4 bulan lebih lah ya. Nah di sini judulnya Jawa Tengah tak terurus. Mendagri Tito Karnavian harusnya tegur Ganjar yang sibuk pencitraan. Jadi sebenarnya Pak Ganjar itu ternyata nih kritikan di sini sejak tahun lalu meskipun partainya belum mencalonkan dia, makanya di internalnya itu agak kesel gitu sama dia. Ntar saya kasih lihat ya beberapa temannya di PDIP yang juga mengkritik dia. Dia sibuk pencitraan ya di medsos, makanya ada satu orang ini, Jamaluddin Akmal, seorang jurnalis, minta Pak Mendagri Tito Karnavian tegur Ganjar, ya. Karena jatengnya itu tak terurus. Nanti kita lihatlah maksudnya apa. Nah di sini, ya dia minta harusnya Pak Tito Karnavian menegur keras Ganjar Pranowo yang tidak mengurus warga Jawa Tengah, tetapi sibuk keliling melakukan pencitraan agar mendapatkan tiket calon presiden, ya. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijaksanaan Indonesia, PRPHKI, Saiful Anam mengatakan Ganjar mestinya lebih konsentrasi mengurus Jawa Tengah ketimbang mengurus hal-hal yang tidak penting, misalnya kunjungan ke daerah-daerah di luar Jawa Tengah. Ya kalau mau mengunjungi ya daerah-daerah Jawa Tengah gitu maksudnya ya. Sangat penting bagi Ganjar untuk menyelesaikan sisa-sisa jabatannya dengan berfokus pada pekerjaan utamanya, yakni sebagai gubernur Jateng gitu ya. Apalagi kata akademisi Universitas Said Jakarta ini, adanya kritik terhadap Ganjar, orang nomor 1 di Jateng itu diungkapkan jarang ikut sidang paripurna DPRD. Kan harusnya kalau ada sidang paripurna DPRD, dia sebagai gubernur, kepala daerah harusnya hadir. Dia jarang ikut katanya. Dengan kata lain, ini menunjukkan Ganjar kurang menghargai aspirasi yang tersalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat di provinsi. Oke. Selain itu, dengan belum ditekennya RKPD, maka menunjukkan Ganjar kurang perhatian terhadap daerahnya. Terlebih, RKPD ini merupakan bagian dari nasib pembangunan rakyat Jateng yang dipimpin olehnya. Oke? Beritanya begitu. Ya, saya sampaikan. Tetapi, nah ini kan nggak seperti yang lalu ya. Ini ada minus, ada plus, ada minus, ada plus. Nah, nanti Anda lihat aja sendiri. Ini semuanya data dari media ya. Tetapi, meskipun demikian, baru-baru ini meskipun dikritik supaya Pak Tito menegur Ganjar, justru dia dapat penghargaan. Nah ini plusnya nih. Hebat dia dapat penghargaan baru ini, 29 April ya. Waduh, baru ini ya, dapat penghargaan. Apa itu? Katanya meskipun tadi dikritik nggak ngurusin Jateng, tapi ternyata Pak Menteri Dalam Negeri menghargai Jawa Tengah ya sebagai provinsi berkinerja terbaik. Wih, saya nggak tahu parameternya, tapi ya oke lah, itu kan penghargaan dari Mendagri ya. Nah, diserahkan di Pantai Losari Makassar, mewakili teman-teman jajaran pemerintah Pemprov Jateng
Pak Ganjar ini menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri. Wih, dapat penghargaan nih. Nah itulah plusnya lah ya, dapat penghargaan meskipun dikritik ya. Kemudian di sini dikatakan Ganjar terima penghargaan dari Tito Karnavian. Banyak pihak yang nyinyir. Nah kita lihat nih beritanya ya. Kenapa ya? Dikritik bahwa dia nggak memperhatikan daerahnya, tapi dapat penghargaan dari Pak Tito. Ini kata berita loh ya. Di sini dikatakan penghargaan yang diterima Ganjar dari Pak Tito Karnavian membuat beberapa pihak merasa nyinyir. Hal tersebut tak lepas dari kedekatan Ganjar Pranowo dan Tito Karnavian karena sama-sama dianggap sebagai sahabat Jokowi. Atau dengan kata lain, orang mengkritik, apa-apaan itu dapat piagam penghargaan? Orang Jateng yang nggak diperhatikan, kira-kira gitu ya. Netizen di Twitter mempertanyakan karena selama ini Provinsi Jateng banyak dihantui masalah banjir dan juga kemiskinan yang berlarut-larut. Wah, sama kayak Jakarta nih ya, Anies Baswedan ya, sama tuh banjir terus. Wah, saya nggak tahu nih masalahnya apa di Jateng nih sering banjir ya kan. Anda kan sering lihat beritanya kan, banjir ya. Kemudian ada satu akun namanya Usuludin321 bilang, geli amat. Bisa ya, nggak pada punya rasa malu. Jateng masuk kategori termiskin, gubernurnya terbaik kerjanya. Akal sehat yang terbalik katanya ya. Ini nyinyiran nih ya, nyinyiran. Kemudian ada lagi akun yang namanya Bandit Bansos 313. Dia bilang apa? Sulit menerima dengan akal sehat. Ganjar di mana di sini disebut Ganjar Banjir Pranowo karena kan Jawa Tengah banjir terus gitu ya. Menerima penghargaan dari Mendagri Tito sebagai gubernur berkinerja baik. Sebab faktanya Jateng tenggelam banjir. Jateng masuk provinsi termiskin. Modus pencitraan katanya ya. Tapi berbagai kritik ini tidak membuat suara Ganjar menurun. Sebab dalam survei terakhir katanya suara Ganjar Pranowo masih baik-baik saja. Dan katanya memimpin di antara capres-capres lainnya. Nah, ini saya kasih hint sedikit ya. Kalau Anda membaca survei, Anda mesti lihat dulu survei itu dibuat oleh siapa. Karena ada survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei independen, misalnya Kompas, Poltreking. Tapi ada survei-survei yang bayaran dari partai politik tertentu. Anda harus cek dulu siapa yang bayar. Bisa saja ada survei yang bilang Pak Ganjar leading, tapi ternyata nih misalnya ya dibayar oleh PDIP survei itu. Atau Anies Baswedan leading, tapi survei itu dibuat oleh lembaga survei yang dibayar oleh kelompoknya Anies Baswedan. Demikian juga bisa saja Pak Prabowo leading. Kemungkinan karena survei itu dibayar gitu oleh kelompok Pak Prabowo. Jadi Anda harus lihat hasil survei yang independen ya. Jujur dong saya ngomongnya ya. Nah, di sini nih plusnya Pak Ganjar meskipun dikritik Jawa Tengah banjir terus gitu ya. Kalau Pak Anies banjir, wah, tapi nggak pernah dapat penghargaan gitu. Ini Pak Ganjar udah banjir, provinsinya yang termiskin gitu, tapi dapat penghargaan ya selama tahun 2022 katanya. Tahun lalu dia dapat banyak penghargaan. Nah ini poin plusnya nih, kita lihat nih. 2 periode, dia kan sudah 2 periode seperti Pak Jokowi gitu ya. Banyak menorehkan prestasi di tingkat regional maupun nasional katanya. Ini hebat nih ya. Jadi beritanya agak antagonis ya. Berbagai penghargaan telah berhasil diraih provinsi yang jumlah penduduknya hampir 35 juta jiwa itu katanya. Tercatat dalam waktu 1 tahun ini, maksudnya tahun 2022, Ganjar telah membawa Jawa Tengah meraih setidaknya 30 penghargaan. Wih, hebat itu. Yang Pak Tito kan baru-baru ini ya, sama Pak Tito yang tadi berarti 31. Berarti hebat dong. Dia punya plus poinnya banyak nih ya, banyak penghargaan. Nah, saya nggak akan sebutkan lah satu persatu. Anda bisa cari di Tribun Jateng nih ya, apa saja. Karena nanti kehabisan waktunya nih, karena masih banyak yang menarik ya. Ada 30. Nah, oke. Nah, baru-baru ini, berarti kan saya bilang dong ya, dia dapat penghargaan 30, saya nggak umpet-umpetin tuh. Tapi jangan marah-marah sama saya, oh berarti Pak Chandra dibayar nih sama Pak Ganjar untuk sebut bahwa dia dapat 30 penghargaan. Oh, enggak, beritanya bilang gitu ya. Nah, tetapi jangan senang dulu nih ya. Baru-baru ini, Pak Ganjar kan ada di Jakarta. Dia lari pagi di Gelora Bung Karno, ya.
Terus banyak berita kan di surat-surat kabar dan di media sosial, banyak yang mengerubutin dia gitu, minta foto. Jadi GBK itu kayak lautan manusia. Wah, hebat ini, ya kan? Nah, Anda lihat sini, ini cuitan, bukan cuitan, ini ya cuitan ini di Twitter ya, Pak Ganjar Pranowo. Nah, Anda baca nih ya, dikasih garis merah itu ya. Niatannya ke GBK cuman mau lari pagi. Tapi malah jadi seperti ini, sehat-sehat terus ya teman-teman. Jadi di sini Pak Ganjar bilang, gua sebenarnya cuma mau lari pagi, tapi nggak tahu jadi lautan manusia. Kan hebat dong. Padahal dia cuma mau lari pagi, tapi dikerumuni orang. Oke. Kemudian, ini kan keren dong cuitan dia pribadi di Twitter. Nah, di Kumparan ya juga bilang, ini dia diliput sepertinya oleh Kumparan ya. Dia bilang apa? Saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak menduga hari ini masyarakat di Jakarta ternyata suka olahraga. Kata Ganjar. Seakan-akan bilang, wih orang Jakarta suka olahraga ya. Gua olahraga ketemu banyak lagi orang. Gitu ya kira-kira ya. Nah tetapi akhirnya ketahuan. Banyak netizen yang nyinyir. Ternyata ada satu channel YouTube. Channelnya 2045 TV ya. Nah, ini memang channel yang selalu pro terhadap seperti Pak Jokowi, seperti Ganjar. Maka orang-orang yang dulu dikatakan kampret gitu ya, ngatain ini channelnya kecebong gitu ya kan. Nah, ini channelnya 2045. Ternyata ya, sebelumnya sebelum hari Minggu 30 April diumumkan. Jadi tuh Pak Ganjar mau bilang bahwa ini enggak diduga loh. Padahal itu sudah diatur gitu ya oleh channel 2045 TV. Lihat nih ya, siapa yang minggu pagi besok mau jogging bareng Mas Ganjar? Berarti kan sudah diatur. Ya, seakan-akan Pak Ganjar akan jogging hari Minggu, terus di sini diumumkan ya. Yang terhormat pimpinan organ relawan. Jadi dia menggerakkan organ-organ relawan. Para penggemar, pengagum Pak Ganjar. Nah, di sini disebut ya, untuk memeriahkan acara Car Free Day dan jogging di GBK bersama Mas Ganjar. Ini kan undangan kan kepada para relawan ya. Ya jadi nggak heran kalau orangnya banyak. Mari kerahkan pasukan relawan untuk menyambut dan berolahraga bersama capres kebanggaan kita pada hari Minggu 30 April 2023 mulai jam 6 pagi. Catatan tebal di bawah ya. Dress code pakaian olahraga bukan seragam organ relawan. Jadi sepertinya kayak natural gitu ya. Ternyata itu bukan kejadian yang ucuk-ucuk gitu. Itu kejadian yang sudah disetting gitu ya. Ketahuan. Waduh, malu ini. Nah kemudian ini juga ada orang namanya Thomas Junianto. Hari Jumatnya 2 hari sebelum acara lari itu sudah diumumkan. Ini ada Car Free Day nih dan jogging bareng Mas Ganjar di GBK hari Minggu 30 April jam 6. Malah ditulis info Thomas nomor sekian itu ya. Berarti itu acara settingan sebenarnya ya. Tapi kan diposting sama Ganjar seakan-akan tak terduga gitu ya hubungan. Memang ini plus poinnya Pak Ganjar. Pokoknya dia pinter lah bikin setting-setting segini. Jadi saran saya Pak Anies sama Pak Prabowo belajar gitu. Sama Pak Ganjar. Ini menurut saya plus ya. Plusnya dia pinter gitu setting gitu ya. Ya tapi bisa juga jadi minus gitu ya. Ternyata dia bohong gitu. Ya kan? Karena di cuitannya dia bilang nggak duga gitu seakan-akan ya. Padahal ini settingan. Oke? Nah ini memang faktanya begitu ya. Jadi nggak usah marah gitu ya. Terus kita lihat ini ya. Ternyata ada orang yang tahu itu ya. Itu settingan. Dia buat videonya untuk dipertontonkan gitu ya. Bahwa ini benar-benar settingan. Nih kita lihat videonya ya. Begini cara Capres PK Ganjar pencitraan seluruh rakyat Indonesia biar tahu. Semua, saya Harrison. Ribon TV, saat ini saya lagi berada di kawasan GBK, bosku. Oke, sekedar informasi ya, bahwa pada pagi ini Ganjar Pranowo bakal jogging di sini, bosku ya. Dan Anda bisa lihat sendiri di depan, ini ada wajah-wajah baru ya, yang diturunkan ke GBK. Oke, di suasananya seperti ini. GBK pagi ini hari Minggu ya, tanggal 30 April 2023. Nih,
Ini orang-orang wajah-wajah baru. Nah, ini dia rombongan Ganjar Pranowo, bosku. Oke, masanya dikit banget. Anda bisa lihat sendiri ya, ini fakta. Jadi jangan samakan sama Pak Anies ya. Ini parah nih. Ini fakta. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini Anda bisa lihat sendiri ya. Masanya dikit banget, padahal bukan. Anda bisa lihat sendiri di awal. Tenang, tenang. Dikit banget, bosku. Masa juga masih berdatangan, cuma dikit, bosku. Ini wajah-wajah baru di GBK. Tapi kalau yang benar-benar jogging di sini tetap cuek aja, bosku. Oke, Anda lihat ya tadi videonya menarik ya. Nah inilah yang saya bilang bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Kelebihannya pinter dalam arti kata pencitraan. Tapi kekurangannya dia nggak jujur gitu ya. Bahwa sebelumnya dia tweet bahwa wah nggak duga gitu ya ini teman-teman di Jakarta suka olahraga. Juga nggak sangka begini. Iyalah orang-orang sudah diumumkan kok ya gitu ya. Oke deh, jadi ketahuan judulnya. Kemudian kita lihat lagi sini ya. Nah ini netizen sindir Ganjar jauh-jauh jogging ke Jakarta. Di Jateng jalanannya banyak yang berlubang ya Doro. Katanya ya. Jadi dia jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Jakarta ke GBK ya untuk bikin ya promosi lah nih capres gitu ya. Nah kemudian ini salah satu survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi dan dia sepertinya tidak dibayar ya. Tapi Anda bisa cek lah. Dia bilang tingkat kesukaan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo turun drastis. Apalagi sejak penolakannya terhadap Piala Dunia U20. Di situ dia survei ya. Tapi ada juga sih ya lembaga survei bilang, wah Ganjar rebound, naik lagi. Ya terserah lah ya. Itu biasalah di setiap pilpres itu ada beberapa survei yang berbeda-beda. Oke, tergantung bayarannya. Nah di sini ada meme ya yang dibuat oleh relawannya Ganjar ketika Ganjar menolak Piala Dunia. Dikatakan ini orang-orang seperti Denny Siregar ya. Kan kalau channel saya kan tidak mengkhususkan untuk mendukung salah satu atau salah dua atau salah tiga gitu ya. Nah ini dia membela gitu, membela Ganjar seakan-akan dibuat nih. Ganjar melindungi Jokowi dari skenario brutal. Kayak dia temennya Ganjar aja. Jadi seakan-akan Ganjar itu menolak Piala Dunia itu untuk melindungi Jokowi. Karena kalau tidak ditolak nanti akan ada huru-hara dan segala macam. Sudah pernah saya bahas ya. Nah di sini mencontohkan seorang gubernur atau kepala daerah yang tidak tunduk sama presidennya. Jadi istilah dalam hukum ketatanegaraan ada insubordinasi, ketidakpatuhan kepada pimpinan pusat, dalam hal ini presidennya. Ya, yang mau Piala Dunia terjadi tapi dia mengeluarkan pernyataan menolak dengan alasan Permenlu, sudah saya bahas juga ya, nggak cocok Permenlu itu dipakai. Konstitusi juga tidak melarang Israel datang ke Indonesia. Orang badminton, panjat tebing, Interparliamentary Union yang dipimpin oleh Ibu Puan, ada orang Israel semuanya. Kan berarti kan blunder kan?
Ya, tapi kan kalau namanya relawan kan dibela terus gitu ya. Tapi oke deh, kita tahu lah kita sudah keluar uang 500 miliar ya untuk bidding mendapatkan hak untuk menyelenggarakan Piala Dunia dan kehilangan potensi ya sekitar 3 triliun. Karena kalau Piala Dunia U20 itu jadi, ada UMKM yang jualan souvenir, pariwisata, hotel dan lainnya yang akan mendapatkan benefit. Tapi gara-gara dia tolak sama Ganjar, ya udah batal. Tapi lucunya ya, dia tidak ditegur loh sama Jokowi dan sama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nggak ngerti saya, oke? Oke deh, ini sudah lewat sejarah. Tapi kan saya harus perlihatkan kan, ini bisa plus bisa minus, ya. Buat negara ini minus, tapi buat relawannya dia bilang Ganjar melindungi. Pinter deh, oke deh ya. Ya kan saya cuma memperlihatkan, jangan marah lah. Nah, di sini kita lihat nih ada lagi satu video ya. Nah, video ini bisa jadi poin plus dia, bisa jadi poin minus dia. Kita lihat ya, dia waktu podcast sama Deddy Corbuzier mengenai film porno. Kita lihat ya. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Ya kan? Saya udah dewasa, punya istri. Anda dengar ya tadi ya, ini kan potongan podcast dia dengan Deddy Corbuzier beberapa saat yang lalu gitu ya. Dia bilang apa? Apa salahnya kalau saya nonton film porno? Saya suka kok gitu ya. Nah, ini bisa jadi poin plus dia, bisa menjadi poin minus dia. Plusnya dia jujur. Suka nonton film porno dan dia declare, gue suka kok, gue orang dewasa. Plus dia tuh. Berarti dia orang yang jujur. Minusnya, masa calon presiden nonton film porno dan bilang lagi, saya suka kok, orang udah dewasa kok. Gitu ya. Mantap ya. Nah, oleh karena itu muncullah meme seperti ini ya. Kita lihat nih, meme-nya lucu nih. Merah darahku, pastilah merah darahnya Ganjar. Putih rambutku, wah pasti putih kan rambutnya dia tahu. Dan biru filmku. Wah, ini seperti bendera Belanda nih. Keren ya. Nah, ya ini kan saya memperlihatkan apa adanya ya. Tapi kalau Anda mau marah ya silakan lah. Nah, di sini ada satu orang sepertinya di Twitter ya, orang namanya Dr. Tifa. Dia bilang apa? Bener-bener ya partai itu umumkan capres seorang penggemar film porno tepat di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, hari Lebaran. Wah, hampir 78 tahun bangsa ini merdeka, kok ada penyuka film porno dipilih sebagai capres katanya ya. Sudah begitu mesumkah negeri ini? Waduh, kritis juga nih ya. Oke, nah PPP kan merapat ke PDIP, tetapi Gerakan Pemuda Kabah, wah ini kan berontak nih. Partainya boleh mendukung PDIP, tetapi Gerakan Pemuda Kabah, organisasi sayap dari P3, justru siap jaga kawal Pak Anies Baswedan. Kenapa? Karena Ganjar itu ditolak sama mereka karena banyak melanggar syariat Islam. Maka dia mendukung Anies Baswedan. Nah, karena di sini dikatakan banyak terbukti melakukan pelanggaran syariat Islam, ya kan, seperti suka dan bangga. Gue suka kok, kata tadi Anda dengarkan ya, nonton film porno tanpa malu-malu. Tapi bisa juga jadi plus point loh, dia jujur ya. Kemudian selama 2 periode memimpin, Jawa Tengah belum bisa menyejahterakan. Wah, oke lah ini ejaan ya. Para rakyat, terutama para petani dan terindikasi terlibat korupsi EKTP katanya. Ntar kita lihatlah soal EKTP. Dan kemudian pihaknya lebih setuju memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan katanya ya. Yang katanya lebih pro terhadap kepentingan umat Islam ya, sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih P3. Dan terbukti berhasil memimpin ibu kota Jakarta meski hanya 1 periode katanya ya. Dia memang cinta dan loyal ke P3, tapi tidak kepada pengurusnya yang menyimpang. Jadi kami setia kepada P3, tetapi cinta kepada rakyat. Jadi dengan kata lain, mungkin dia pilih P3, tapi ya dia tidak ikutan pilih Pak Anies, ya kan? Nah, di sini kita lihat, ternyata Ganjar juga tidak disukai oleh teman-temannya sendiri di PDIP. Di PDIP katanya nih ya, ada 2
apa istilahnya ya, dewan kali ya, istilahnya apa ya, ada yang namanya dewan kolonel, ada yang namanya dewan kopral, apa istilahnya gitu ya, poin satu sebutannya kolonel, satu kopral. Nah, dewan kolonel itu salah satunya Bambang Pacul ya, yang saya bilang jujur banget gitu kan, waktu mau diminta sama Pak Mahfud untuk menggolkan undang-undang perampasan aset, Pak Bambang Pacul bilang, wah minta sama ibu gitu. Anda nontonlah video saya ya. Nah, di sini Bambang Pacul sentil Ganjar diminta fokus jalankan tugas gubernur daripada disindir kan waktu itu kan, caper lah cari perhatian, main di medsos, kunjung sana kunjung sini, tapi bukan ngunjungin Jawa Tengah. Makanya Bambang Pacul sentil Ganjar, lu urusin lah kerjaan lu sebagai gubernur, kira-kira itu. Nah, kemudian Trimedia Panjaitan juga mengkritik keras, ini sampai masuk ke media massa kok ya. 8 tahun apa kinerjanya? Bereskan itu Wadas dan Rob. Rob itu banjir ya. Wadas adalah satu kasus yang namanya kasus Wadas. Anda cari aja sendiri ya. Jadi dia dikritik sama temannya. 8 tahun ngapain aja lu? Kira-kira gitu ya. Nah, si Trimedia Panjaitan juga nyebut si Ganjar itu si kemelintih. Kalau Anda lihat kamus bahasa Jawa, kemelintih itu negatif ya. Itu menyebutkan seseorang yang sok, songong, ngeyelan, ya gitu-gitu deh ya. Ini ngomong Trimedia Panjaitan loh, bukan saya. Ini di Kompas ya. Dia juga mempertanyakan prestasi Ganjar apa selain main medsos gitu ya. Lah ini temannya sendiri loh, sama-sama satu partai ya kan. Nah, kemudian beberapa tahun lalu ketika pengadilan yang mengadili kasus EKTP ya, ternyata di sidang itu Setia Novanto menyebut-nyebut Ganjar Pranowo terima duit EKTP $500.000. Nah, ini kata Tempo ya. Meskipun di KPK bukti yang ada kurang mendukung, tapi yang saya dengar kasusnya masih ada di KPK ya. Nah, ini kata Tempo ya. Nah, jadi kalau saya bisa rangkumkan dari apa yang tadi saya bahas dari depan sampai sekarang ini, ternyata Pak Ganjar prestasinya banyak ya. Ada 30 penghargaan di tahun 2022 dan satu lagi yang tahun 2023 ini dari Pak Tito Karnavian. Jadi prestasinya ada 31. Ditambah minus-minusnya yang tadi saya sudah ini. Oke, Anda boleh suka sama bahasan saya, Anda boleh juga tidak suka ya. Silakan komen ya. Mau maki-maki juga nggak ada urusan sama saya. Tapi ya Anda nggak usah maki-maki saya secara pribadi ya. Anda mau bilang, tetap Ganjar pilihanku, monggo. Anda bilang, nggak peduli, gue tetap pilih Ganjar. Aku nggak akan pilih Anies, aku nggak akan pilih Prabowo. Hak Anda ya. Saya cuma mengungkapkan fakta yang memang ada di media. Yang mungkin kalau Anda harus cari sendiri, ya lama. Ini saya rangkumkan gitu ya. Oke, next, yang terakhir besok saya akan bahas juga plus minus capres yang namanya Prabowo Subianto. Jadi sabar ya. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.